Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me, Miss Jessie. Hello everyone. Kali ini untuk video kali ini sengaja dibuat untuk mahasiswa mengambil mata kuliah PR Writing. Bagi Anda yang ingin menonton video ini, silahkan tonton hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe and share to your friend. Oke, dalam video kali ini, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah kupas-kupas tentang humas, kali ini kita lihat dulu penulisan humas. Oke, apa itu pengertian penulisan humas? Nih, penulisan humas ini adalah keterampilan menulis atau writing skill khas humas atau public relation alias PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas lembaga, perusahaan, atau organisasi. Oke. Jadi, penulisan humas itu adalah teknik atau keterampilan menulis alias writing skill-nya. Oke. Berikutnya, tipe-tipe penulisan atau naskah PR dapat dibagi menjadi dua bagian. Jadi, bagiannya ada dua. Yang pertama, itu berkaitan dengan media relation alias press relation. Apa contohnya? Contohnya ada naskah press release atau siaran pers, kemudian ada advertorial, press conference alias press kit dan media kit. Kemudian yang kedua bagiannya adalah berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi. Contohnya apa aja? Ada naskah untuk dipublikasikan di newsletter, in-house magazine, jadi ada naskah yang kita dipublikasikan di koran, majalah, ya. Kemudian naskah laporan tahunan atau annual report, ada company profile, leaflet, booklet, brochure, and lain-lainnya. Jadi dua bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan media relation alias press relation. Kemudian yang kedua berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan atau organisasi. Oke? Untuk menghasilkan naskah yang baik alias good writing, humas alias PR itu harus memiliki keterampilan jurnalistik. Nah, seperti layaknya wartawan, tapi kemarin kita udah bahas wartawan dan PR berbeda ya. Seperti ini, pemahaman tentang nilai berita. Jadi seorang PR writing itu harus memiliki pemahaman terhadap news value-nya harus ada. Nilai berita yang dibuatnya itu harus ada. Kemudian seorang PR writing menulis itu harus menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu seperti apa? Bahasa yang mengandung komunikasi di dalamnya alias language of mass communication. Kemudian ada kode etik. Nah, menulis jangan lupa kode etiknya. Kan kita udah lihat kode etik, kalau di jurnalistik itu sudah ada kode etik jurnalistik, berarti tidak perlu diulang lagi karena kita sudah dapatkan di mata kuliah jurnalistik. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan publikasi yang luas, humas PR membutuhkan peran media. Karena itu diperlukan sebuah hubungan yang baik antara kalangan pers dengan PR. Nah, begitu. Jadi, keduanya itu saling membutuhkan antara PR dengan wartawan alias jurnalis, itu hubungannya harus erat karena mereka saling menguntungkan keduanya. Kemudian, agar hubungan itu tercipta dengan baik, humas perlu mengenali dunia pers dengan baik pula, seperti karakteristik wartawan, kemudian format media seperti apa, cara kerja jurnalis itu bagaimana, itu harus kita pahami sebagai seorang PR. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi jenis-jenis penulisan humas alias jenis-jenis penulisan PR itu apa saja. Untuk yang pertama, untuk video kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang siaran pers. Apa itu siaran pers? Siaran pers berupa berita yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya. Ini menurut si Warren ke H.E. Oke. Kemudian menurut si Frank Jeffkin, siaran berita alias new release itu adalah pesan-pesan organisasi yang ditulis oleh praktisi humas dalam bentuk berita, artikel, atau foto-foto untuk dipublikasikan di media massa. Oke. Jadi ada dua nih pengertian. Ada lagi nggak? Oke, cukup sepertinya. Nah, apa perbedaan berita dengan siaran pers? Nah, berita dengan siaran pers itu beda ya. Berita news, siaran pers bisa disebut juga dengan news release atau ya news
News press, ya betul, news press ya. Oke, berita. Berita itu tujuan menginformasikan, mendidik, membimbing, meyakinkan, dan membantu perkembangan ekonomi. Sedangkan siaran pers tujuannya untuk membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra yang baik dari anggota masyarakat kepada perusahaan. Kemudian, yang kedua, memberitahukan tentang peristiwa, gagasan, dan masalah yang bersifat umum. Sedangkan siaran pers memberitahukan tentang peristiwa, gagasan, dan masalah yang terkait dengan perusahaan. Kalau berita umum, kalau siaran pers itu lebih kepada perusahaannya. Berikutnya, melaporkan fakta yang sesungguhnya sebagaimana apa yang terjadi. Jadi gak boleh rekayasa kalau berita. Kalau siaran pers tujuannya mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan atau organisasi dan memusatkan perhatian kepada fakta yang menguntungkan. Jadi kalau suatu perusahaan itu sudah ada minusnya, kemudian bagi ini adalah tugas dari si PR untuk mengembalikan citra positif dari perusahaan tersebut. Oke? Kemudian dampaknya tidak selalu membangun sikap yang Oke, nanti kita tarik ke atas sedikit ya per poinnya. Dampaknya dapat membangun image yang baik terhadap suatu perusahaan. Nih, jadi dampaknya tidak selalu membangun sikap yang tidak disukai oleh masyarakat. Sedangkan kalau pers dapat membangun image yang baik terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau berita lebih kepada publik, kalau siaran pers lebih kepada perusahaan. Nah, berikutnya, pengelolaan siaran pers oleh media ada 4 cara. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya jika formatnya sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan. Oke, jadi nggak diubah-ubah. Nah, gitu. Kalau yang kedua, siaran pers ditulis ulang untuk disesuaikan dengan format berita. Jadi kan format dari suatu berita itu mungkin kalau tidak dibuat sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam suatu berita mungkin akan di-editing dulu ya. Yang ketiga, siaran pers dipadatkan jika susunannya bertele-tele. Jadi kan bahasa sebuah news itu, berita itu kan tepat, padat, mudah. Nah, kan gitu, straight to the point. Kalau bertele-tele nanti akan diubah oleh si jurnalis. Kemudian informasi dalam siaran pers dilacak lebih lanjut oleh wartawan untuk kelengkapan berita. Nih. Jadi wartawan nanti akan meminta informasi tambahan kepada seorang PR jika memang siaran pers itu akan dimuat di suatu berita. Oke. Ini lagi, jenis-jenis siaran pers. Yang pertama, itu berupa pengumuman jadwal peristiwa. Isinya informasi mengenai suatu acara akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak termasuk media massa. Sifatnya seperti undangan untuk media massa. Ini seperti jadwal. Seperti acara wisuda contohnya misalnya. Kita akan mengundang media massa untuk meliput acara wisuda kita. Bisa, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang kedua, pengumuman untuk media atau teaser ya, teaser ya, atau pengunggah, yaitu menyampaikan peristiwa yang akan terjadi untuk mengajak media dan turut menyiapkan peliputannya. Pengumuman tidak boleh lebih dari 1 halaman. Selebihnya humas dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto dan tulisan ringan sebelum acara berlangsung. Nih. Bisa jadi ya, itu berupa acara wisuda juga bisa. Karena kita menyampaikan peristiwa yang akan terjadi dan mengajak media turut mempersiapkan peliputannya. Kemudian pengumuman tidak boleh lebih dari 1 halaman. Nah ini. Kemudian humas dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto dan tulisan ringan sebelum acara berlangsung. Ini kalau seandainya, ini poinnya yang bedanya nomor 1 dengan nomor 2 adalah kalau yang nomor 2 ini humas alias PR dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto dan tulisan sebelum acara berlangsung. Sedangkan nomor 1 itu sifatnya hanya undangan dan media massa. Itu bedanya. Beda nomor 1 dengan nomor 2. Kalau yang nomor 1 itu hanya bersifat undangan untuk media massa. Sedangkan yang nomor 2 itu sifatnya kita kirimkan dulu foto dan tulisan ringan sebelum mereka lakukan peliputan. Oke? Yang ketiga itu ada siaran berita. Isinya berupa peristiwa,
pidato atau ceramah seorang tokoh dalam acara seminar, konferensi, dan lain-lain. Nah, ini kan kemarin saya sudah bilang, seorang PR itu, sebagai seorang PR, kita juga nanti akan membuat ini skrip pidato, skrip ceramah, kemudian menyusun protokoler acara seminar, menyusun susunan acara seminar, menyusun susunan acara yang akan dibacakan oleh seorang protokol. Itu adalah tugas PR. Nah, ini salah satu contohnya bentuk siaran berita seperti ini. Isinya berupa peristiwa, pidato, dan ceramah seorang tokoh dalam acara seminar dan konferensi. Itu contohnya ya. Sebelum menulis siaran pers, ya, lebih baik pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, siapa yang akan tertarik? Nah, ini kita harus tahu dulu subjeknya siapa. Ya, gak boleh sembarangan. Kalau misalnya subjeknya anak-anak, ya tulislah dengan bahasa anak-anak. Kalau seandainya subjeknya ibu-ibu, ya tulislah dengan bahasa yang biasa dicerna oleh seorang ibu-ibu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru? Nah ini, kalau misalnya itu informasi sudah lama tidak diperbarui dengan bahasa yang bagus atau tidak ada sesuatu yang new, berarti jangan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan banyak orang? Nah ini, apakah akan menguntungkan untuk banyak orang? Sedangkan yang keempat, media apa yang akan mencapai orang yang akan tertarik terhadap peristiwa itu? Nah, kira-kira apa ya medianya cocok? Mau dia mungkin printed media cetak kah mungkin di publish siaran pers ini, atau mungkin di televisi mungkin, atau di radio, itu harus kita pertimbangkan. Oke? Siaran pers perlu diberi tanda. Yang pertama, untuk diterbitkan segera, ada tandanya. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal titik. Itu ada dalam isinya. Kemudian khusus untuk harian pagi atau harian sore, atau embargo sebelum tanggal jam. Jadi ada ketentuannya untuk membuat seperti itu. Mau kapan diterbitkan? Mau sekarang, mau besok, 2 jam lagi, 3 jam lagi, atau 1 minggu lagi, itu harus ada. Kita perhatikan hal seperti itu. Kemudian, hal penting dalam penulisan siaran pers, yang pertama itu subjek selalu dinyatakan di awal kalimat pembuka. Nah, siapa orang yang disebutkannya itu diletakkan di awal kalimat. Kemudian, subjek adalah bidang kegiatan yang sedang dikerjakan. Apa maksudnya ini? Apa yang sedang dipublikasikan? Apa yang ingin diinfokan? Nah, ya. Kemudian, sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek untuk menghindari kesan promosi. Siaran pers ini kan maksudnya kita akan membangun aura positif ya terhadap suatu perusahaan kita. Promosi ya sama dengan promosi, tapi jangan terlalu kelihatan kalau kita ini benar-benar promosi. Jadi jangan taruh nama perusahaan di bagian depan, atau suatu lembaga itu di bagian depannya. Jadi pilihlah kalimat yang pas untuk menyatakan kalau ini loh maksudnya, oke? Berikutnya, tetapi bila perusahaan sedang disorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan dijadikan subjek. Ini boleh. Nah, jadi ada ada sunnahnya ya. Kalau sekiranya tidak ada apa-apa, jadi jangan taruh nama perusahaan di bagian depan. Tapi kalau ini tujuannya untuk membuat citra perusahaan itu baik kembali, silahkan taruh di bagian depan. Ya, kata-katanya di bagian depan di paragraf awalnya itu suatu perusahaannya ceritakanlah di situ ya. Misal kejadian itu lumpur lapindo misalnya. Kan perusahaannya sudah tercoreng matanya di mata masyarakat karena kejadian lumpur lapindonya sendiri. Nah, bagaimana seorang PR membuat siaran pers yang bagus agar nama perusahaan ini baik kembali? Nah, itulah yang akan kita lakukan. Buatlah sesuatu yang begitu menarik. Oke. Berikutnya, paragraf pertama berisi rangkuman pesan. Tujuannya untuk memudahkan pembaca mengetahui cepat informasi terbaru. Ingat ya, berisi rangkuman pesan. Rangkuman pesan itu yang mana? Berarti yang penting-penting. Tekan di paragraf pertama. Nah, 7 unsur penting dalam siaran pers menurut Frank Jeffkins. Ini yang pertama, ada subjek apa yang dituturkan oleh cerita. Nah, yang kedua, perusahaan yang bersangkutan. Kemudian lokasi perusahaan. Ini hal-hal yang penting ya, harus dimasukkan di siaran pers. Yang pertama, subjek. Subjek apa yang diceritakan.
apa bentuknya, kemudian perusahaan yang bersangkutan, kemudian lokasi perusahaannya di mana, kemudian keunggulan pesan dan manfaatnya apa, penerapan pesan, kegunaan siapa yang menggunakan dan pihak mana saja yang bisa menggunakan, itu harus jelas. Rinciannya, warna, ukuran, bentuk penampilan itu juga harus ada, kemudian sumber di mana bisa diperoleh. Oke. Nah, kali ini kita akan melihat susunan berita jurnalistik. Dan untuk membuat sebuah berita itu, jadi ya kita seperti piramida terbalik seperti ini. Nah, itu ya. Paling atas itu sudah kita lihat ada judul dan atau headline namanya. Kemudian di bawahnya ada baris tanggal. Jadi tanggal itu harus ada. Kemudian yang bagian itu setelah tanggal ada lead namanya. Lead 1. Kemudian ada lead 2. Nah, lead 2 ini pusat perhatian maksimum penjabaran lead. Jadi itu sama dengan paragraf pembuka tadi. Kemudian setelah itu ada latar berita di bawah penjabaran lead. Kemudian ada rangkuman. Jadi dari penjabaran lead, latar berita, dan rangkuman itu body. Bagian atasnya itu adalah blok utama informasi. Jadi bagian-bagian yang ringkas, yang padat untuk menggambarkan isi berita itu di bagian atas antara lead 1 dengan lead 2. Oke? Kita ke judul dulu. Dalam judul, baris tanggal berfungsi sebagai etalase berita. Bahasanya jernih, tidak menimbulkan pengertian ganda, merupakan perasaan atau sari berita. Itu judul. Jadi judul menggambarkan isi berita, itu kesimpulannya ya. Kemudian ada baris tanggal, ini ruang untuk menunjukkan tempat dan tanggal pembuatan berita. Atau credit line yang menunjukkan jati diri media massa. Jadi kapan berita ini diturunkan, apakah baru, apakah current issue, atau itu sudah lama, dari sini kita lihat dari baris tanggal tersebut. Kemudian ada lead, teras berita atau intro. Nah, introduction, pembukanya. Lead sama, teras berita, lead, intro itu sama pengertiannya. Ini berupa pusat perhatian maksimal. Jadi lead itu biasanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat. Tidak paragraf, itu 1 sampai 2 kalimat yang menggambarkan ringkasan umum mengenai suatu berita. Jadi tidak boleh lead itu sudah menggambarkan semuanya, sudah ada kesimpulannya, di lead itu tidak boleh. Karena kalau sudah dituliskan semuanya di lead, untuk apa orang membaca beritanya lagi? Jadi hanya gambaran umum doang untuk suatu berita yang kita tulis. Oke. Kemudian, jawaban 5W tambah 1H disebut lead formal. Jadi, kalau kita menulis menggunakan 5W tambah 1H, berarti ini untuk yang lead formal. Jawaban 2 atau 3 unsur 5W tambah 1H disebut lead informal. Tapi kalau hanya menggunakan 2 sampai 3 5W atau 1H dalam sebuah lead, itu dinamakan lead informal. Kalau kelima-limanya sudah ada di dalam lead itu, berarti kan paket komplit, berarti lead formal. Kalau dia cuma 2 atau 3, berarti dia informal lead. Oke, lead informal. Nah, kita ke pembuatan siaran pers. Diperlukan data atau fakta yang menarik. Nah, jadi kalau sekiranya tidak menarik, tidak usah kita buat news release-nya. Kemudian penyampaiannya segera setelah adanya peristiwa. Kalau sudah tunggu sampai 2-3 hari, itu bukan siaran pers namanya. Siaran pers itu biasanya diterbitkan itu sebelum atau akan terjadi suatu peristiwa. Oke? Atau sesudah berapa jam, 1 jam atau 5 menit atau 10 menit setelah peristiwa tersebut terjadi, kita keluarkan siaran pers. Ya. Kemudian langsung ke meja redaksi media massa. Nah, ini. Jadi nggak dari bawah ke jurnalis dulu, kemudian melewati editor, kemudian ke kreator, tidak. Jadi langsung ke redaksi media massa. Berikutnya, memberi kebebasan sesuai kebijakan media. Nah, kita bisa menulis bebas, tapi sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh media massa atau berita. Jadi kalau tidak sesuai seperti yang slide sebelumnya, itu akan diediting dulu. Oke. Kemudian menyampaikan isu untuk memperoleh reaksi masyarakat. Jadi kita lihat masyarakat ini animonya seperti apa setelah kita keluarkan siaran pers ini. Dan berikutnya prasosialisasi mengenal topik tertentu. Ya, prasosialisasi mengenai topik tertentu. Misal yang kita angkat itu untuk siaran pers masalah banjir. Ya.
masalah banjir ini bagaimana kita lihat ya, misalnya ada pembangunan bendungan untuk menampung air yang besar, kemudian dikeluarkanlah siaran pers oleh Pemko misalnya seperti itu. Kira-kira PR-nya akan tulis apa menurut you? Silakan tulis di kolom komentar jawabannya ya. Nih, kita lihat lagi contoh siaran pers alias press release. Nah, bagian atas tadi kita sudah lihat itu ada date, timing, and release date. Nah ini judul itu press release atau siaran pers itu yang judulnya. Kemudian ada waktunya tadi kan. Kemudian title, locationnya itu harus ada, dari mana ini, di mana, tanggal berapa dikeluarkan. Kemudian title, 33 top website tips. Nah ini ya. Biasanya kalau untuk yang formal nanti kita akan lihat contoh yang lain. Ini cuma salah satu contoh. Itu ada logo dari satu perusahaan atau instansi yang kita taruh ya. Kalau di sini kan sifatnya ini bisa jadi yang lain, bentuk yang lain. Mungkin ada logo atau yang hitam ini logonya, saya juga kurang kayaknya enggak deh. Tapi ini tanpa logo sepertinya ya. Jadi yang paling penting itu adalah date, title, timing, release date-nya itu kapan. Judulnya jangan lupa, location. Jadi orang ketika membaca siaran pers atau wartawan, ya kan biasanya siaran pers ini kan diambil oleh jurnalis. Kemudian nanti ini yang dijadikan dasar untuk bahan berita mereka. Jadi kalau mereka sekiranya kekurangan informasi, inilah kegunaannya title dan location tersebut. Kemudian release date ini, dari sini jurnalis akan tahu ini baru, ini sudah lama ya. Karena berita itu adalah sifatnya aktual ya, tajam dan terpercaya. Jadi harus sesuatu yang baru. Kalau sudah 2-3 hari untuk apa lagi ya? Sekarang perkembangan media online itu sangat cepat. Sekarang terjadinya peristiwa 1 detik atau 2 detik kemudian, atau 5 detik atau 1 menit kemudian itu sudah keluar di internet ya. Apalagi kalau untuk dicetak. Jadi satu itu harus terjadi cepat. Makanya harus dibuatkan date, timingnya itu harus jelas. Biar orang lain yang membaca atau jurnalis yang ingin mendapatkan informasi lebih dari siaran pers yang kita buat itu tahu ini baru. Oke? Kemudian ada paragraf 1 alias intro. Ini lead-nya. Nah, ini kurang jelas ya. Kalau di Zoom mungkin, di rumah mungkin bisa jelas. Kemudian di paragraf berikutnya, nah ini body-nya lagi, ada 5W. Who, what, where, why, and when. Di sini dijelasinnya. Kemudian ini about bio, ada informasi sedikit mengenai siapa yang mengeluarkannya. Kemudian ada kontak detail. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi lebih atau mungkin kurang paham mengenai apa isi press release ini, ada yang mungkin yang ingin kita tanyakan, harus ada kontak personnya di situ. Oke? Nah, ini salah satu contoh siaran pers KPU RI perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI. Oke. Nah, seperti tadi Miss Sisi bilang, ada logo. Nah, paling atas biasa ada logo. Kemudian baru tadi ini apa? Judul, tindak lanjut surat Bawaslu bla bla bla. Kemudian di situ juga isinya, langsung ke isi. Kemudian bagian bawah itu ada kontak dan alamat yang bisa kita hubungi, itu harus jelas. Kalau bagian depan ini untuk lanjut surat Bawaslu, tindak lanjut surat Bawaslu RI perihal rekomendasi untuk memperpanjang membuka kembali, berarti ini adalah lead-nya. Jadi dari atas tadi judulnya siaran pers aja, kemudian logo, kemudian diikuti dengan lead, kemudian langsung isi body. Poinnya ini poin-poin aja, kemudian kontak person, alamatnya di mana, address, boleh seperti ini. Ini adalah salah satu contoh juga. Oke? Nah, your assignment, tugas you adalah yang pertama, buatlah contoh jenis siaran pers berdasarkan pengumuman jadwal peristiwa. Ini 2 ya yang harus dikerjakan. Yang pertama, contoh atau jenis siaran pers berdasarkan pengumuman jadwal peristiwa. Silahkan kembali lagi ke slide sebelumnya jika masih kurang paham atau lupa mengenai pengumuman jadwal peristiwa. Sedangkan yang kedua, siaran berita berdasarkan siaran berita. Oke. Jadi buatlah 2 buah
Contoh jenis siaran pers yang pertama itu berdasarkan pengumuman jadwal peristiwa, yang kedua berdasarkan siaran berita. Silahkan cari contohnya sendiri, yang mana yang termasuk ke dalam pengumuman jadwal peristiwa dan yang mana yang masuk ke dalam siaran berita. Silahkan pilih tema bebas asal tidak mengandung sara dan unsur pornografi. Kemudian tugas ini dikumpul setelah perkuliahan dimulai. Good luck. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share to your friends. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!